Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas saham perbankan untuk periode minggu ini ya, tanggal 25 November sampai dengan 29 November 2024. Jadi itu tanggal 27 November 2024 itu hari libur nasional karena hari pemilihan kepala daerah ya, seperti itu ya. Jadi libur dan bursanya juga libur. Jadi minggu ini hanya 4 hari. Dan seperti biasanya saya akan bahas saham perbankan ya. Saya selalu bahas setiap minggu. Sebentar saya siapkan dulu untuk event yang akan datang ya. Jadi untuk event yang akan datang ini akan diselenggarakan hari Sabtu ya, online Zoom. Untuk registrasinya, linknya ada di video deskripsi bawah ini. Saya akan bahas trading atau investasi dengan menggunakan momentum ya, seperti itu ya. Jadi kenapa saya bahas ini? Karena ya memang sebelumnya ya saya hanya memberikan yang simple aja seperti kalau kita mau buy itu lihat trennya, jadi lihat dari MA20-nya apakah mengarah ke atas, apakah harga sahamnya sudah memotong kembali MA20-nya dari bawah ke atas ya seperti itu ya. Kalau kita mau buy a weakness saham-saham yang naiknya tinggi ya seperti sebelumnya naik yang tinggi itulah BRMS. Kemudian kita kalau mau buy misalnya kita takut ketinggian, kita tunggunya di MA20-nya. Selama MA20-nya masih mengarah ke atas, kalau harga sahamnya turun dari MA20-nya, kemudian dia berhasil rebound mantul lagi ke atas, disitulah kesempatan kita untuk buy ya. Itu berdasarkan dari trennya. Nah, untuk kesempatan kali ini nanti yang akan datang ini saya akan bahaskan mengenai momentum. Jadi apa sih itu momentum? Momentum itu ibaratnya seperti roket ya. Roket itu kalau ditembakkan ke atas ya dari tempat A ke B itu kan bentuknya seperti pala bola ya. Dia akan cenderung naik gini ya, meluncur meluncur gini ya, naik gitu ya. Nah, suatu saat harga saham juga sama, dia akan naik dan suatu saat dia akan kenaikannya ini akan mulai tersendat ya. Jadi dia mulai berhenti dan dia mulai sideways atau dia balik arah lagi atau nanti dia masih meluncur naik lagi ke atas ya seperti itu. Nah, kita akan belajar mengenai momentum ya. Kapan saat yang tepat sih kalau kita misalnya mau buy atau misalnya sudah punya kapan saatnya untuk jual berdasarkan teori dari momentum ya seperti itu. Dan ini pembahasannya lumayan menarik ya. Jadi saran saya kalau mau minat silakan daftar. Ini terbuka untuk semua sekuritas. Jadi kalau Anda punya sekuritas di lainnya, nggak harus di KB Volburi, Anda bisa daftar. Ya, untuk Sabtu tanggal 30 November 2024 jam 10 sampai jam 12 lewat Zoom. Nggak ada siaran ulang, nggak ada rekamannya ya seperti itu ya. Karena biasanya kalau dibagikan siarannya orang itu cenderung tunda-tunda terus ya. Ah nanti aja saya lihat lagi. Nanti akhirnya nggak belajar-belajar ya. Nah, seperti itu ya. Jadi memang sengaja saya nggak bagikan rekamannya. Kalau memangnya nggak bisa, ya mungkin berikutnya lagi ya kita Anda bisa ikut presentasi yang berikutnya lagi ya. Jadi yang berminat silakan datang nanti Anda bisa scan QR code-nya ini atau nanti Anda bisa link klik link di bawah ini ya. Seperti itu ya. Jadi yang pertama saya bahas untuk saham BBRI. Nah, kalau kita perhatikan untuk saham BBRI ini ya, sebelumnya dia downtrendnya kuat banget ya. MA20-nya mengarah ke bawah, harga sahamnya di bawah MA20-nya. Kalau kita lihat MA20-nya juga jauh di bawahnya MA200-nya ya seperti itu ya. Nah, ini dia mulai rebound area untuk buy or weakness. Memang sebelumnya saya gambarkan di 4510. Nah, ini kan di bawah 4510 Mas Sunar sudah mulai rebound. Apakah saatnya untuk buy? Ya seperti itu ya. Nah, memang sih kalau kita berdasarkan tren ini belum. Jadi kalau yang trend following itu biasanya umumnya buy-nya tunggu kalau misalnya MA20-nya sudah dipotong dari bawah ke atas, kita barusan mulai buy. Itu pun buy-nya jangan terlalu banyak selama dia masih belum berhasil eh, mengarah ke atas ya MA20-nya ya. Karena sebelumnya seperti ini. Ini kan sebelumnya dari atas ini ya untuk BBRI ya. Dia turunnya jauh MA20-nya yang biru ini kan dia juga turun ya kan. Nah, memang di sini dia agak ada rebound. Ya, rebound dia naik kan. Nah, terus kemudian turun. Nah, selama MA20-nya masih mengarah ke bawah, kalaupun kita mau buy ya, itu jangan terlalu banyak karena dia trennya secara trennya masih turun ya. Seperti itu ya. Jadi kita buy-nya bertahap. Kalau misalnya dia gagal, dia bentuk high yang lebih tinggi dari sebelumnya tapi tiba-tiba gagal turun ya ya itu saatnya kita untuk kurangi posisi lagi atau jual lagi kembali ya seperti itu ya berarti masih belum aman ternyata ini memang benar masih bisa turun ya. Nah, kalaupun dia sudah rebound masuk ke atas, kita jangan terlalu FOMO atau fear of missing out. Jangan-jangan nanti saya ketinggalan nih Pak Sunar, sudah naik nih.
Tapi jangan keliru kalau kita lihat sebelumnya ini naik satu hari, berikutnya dia berusaha untuk naik gagal, dia turun lagi cenderung sideways, malah dia turun lagi ke bawah ya seperti itu ya. Ya, apakah masih tunggu? Kalau berdasarkan trennya memang masih belum. Nah, kalau mau lebih amannya memang tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 4510. Gambar garis-garisnya sudah saya berikan ya seperti itu ya. Nah, kenapa tunggu 4510 itu tunggu kalau dia sudah berhasil memotong MA20-nya dari bawah ke atas. Itu pun baiknya jangan terlalu banyak karena arahnya MA20-nya masih mengarah ke bawah. Kalau MA20-nya ini sudah mulai mengarah ke atas ya, suatu saat kita pasti dikasih kesempatan untuk nambah. Misalnya contohnya ini, Anda misalnya belum beli, ketinggalan di sini ya. Nah, ini kemudian koreksi sideways kan 2-3 hari. Nah, ketika dia breakout kita boleh buy ya. Kalau sudah breakout kita boleh buy. Apakah nanti nggak turun lagi Pak Sunar? Ya, kalau kita berdasarkan trennya MA20 sudah mengarah ke atas, harga sahamnya di atas MA20-nya berarti sudah mulai cukup aman ya, tinggal pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Jadi ini masih sideways ya kan. Nah, kalau dia berhasil naik lagi ke atas, harga sahamnya di atas MA20-nya ya kita boleh tambah lagi ya. Kalau dia breakout lagi ya, seperti itu. Memang kadang-kadang ya, kalau sudah naik MA20-nya akan dites lagi, turun lagi ke bawah. Tetapi itu tergantung masing-masing. Kalau misalnya kita punya trading plan, ya kita bisa jual dulu, nanti buyback lagi ketika MA20-nya sudah dipotong lagi dari bawah ke atas ya, seperti itu ya. Jadi kalau trading memang dinamikanya seperti itu ya. Misalnya di sini gagal kan Pak Sunar turun ya, saya jual dulu. Nanti kalau sudah mulai balik lagi ke atas, saya barusan buyback. Ya mungkin selama periode ini kita bisa pilih saham yang lainnya ya kalau trading seperti itu. Tapi kalau investasi kalau kita lihat perhatikan, wah ini sudah mulai bagus kan Mas Sunar, sudah nggak bentuk new lower low kan. Ya saya tunggu aja. Stop lossnya mungkin agak jauh ya. Mungkin 10%, maksimum 20% kalau investor yang agak jangka panjang ya seperti itu ya. Tapi selama dia membentuk new lower low, Anda mau hold sih, kalau mau untuk investasi sih masih oke ya. Walaupun ini secara MA dia sudah mulai mendatar. Tapi usahakan kurangi posisi juga ya seperti itu ya. Kalau sudah terjadi memang ngomongnya gampang. Tuh Pak Sunar, buktinya naik kan sampai sini. Iya sudah terjadi. Coba kalau Anda belinya di sini. Ini rebound kan, mantul kan, wah ini naiknya ke sini kan, ternyata apa turun lagi. Nah, karena memang dari MA20-nya mengarah ke bawah, MA20-nya MA200-nya juga mengarah ke bawah dan harganya masih jauh di bawahnya MA200-nya. Jadi masih belum benar-benar aman ya seperti itu. Kita baiknya bertahap aja, jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif ya, itu saran saya ya. Nah, apalagi kalau akhir bulan ini kan mendekati akhir bulan kan, minggu terakhir kan, minggu ini ya, yang akan datang ini ya. Jadi jangan terlalu agresif, baiknya bertahap aja. Ya, kalau naik kita tambah lagi average up, tapi kalau turun jangan di average down. Itu saran saya. Ya, kalau lebih cukup. Berikutnya untuk Bank Mandiri. Nah, untuk Bank Mandiri ini kalau kita perhatikan MA20-nya masih mengarah ke bawah, MA200-nya juga masih datar ya. Walaupun Bank Mandiri ini kalau kita perhatikan MA20-nya masih di atas MA200-nya. Berarti secara tren ya kan jangka menengahnya itu masih cukup menarik, tapi jangka pendeknya dia cukup dalam turunnya. Nah, kalau dari laporan keuangan urutannya yang paling bagus yang terakhir ya itu BCA nomor satu, kedua Bank Mandiri, ketiga BBRI, keempat BBNI. Kalau nggak salah seperti itu. Tapi saya lupa antara 3 dan 4 itu BBNI duluan atau BBRI duluan ya. Ini Anda bisa cek ya dari pertumbuhan IPS-nya. Tapi yang pasti kedua itu BMRI, Bank Mandiri. Kalau dari Big Banks-nya ya. Nah, ini sudah mulai rebound. Ini sudah masuk buy on weakness ya untuk Bank Mandiri. Nah, strateginya kalau Anda mau buy banyak boleh bertahap. Nanti kalau dia breakout ke atas 6.300 kita boleh tambah lagi average up. Tapi jangan terlalu banyak. Kenapa? Karena MA20-nya masih mengarah ke bawah. Harga sahamnya masih jauh banget di bawahnya MA20-nya. Jadi kita baiknya bertahap aja. Atau kadang-kadang Anda bisa pakai acuan eh, time frame yang lebih kecil. Misalnya hourly per jamnya. Nah per jamnya kalau kita lihat MA20 jam ya. 20 ya, 20 jam. Itu kan masih mengarah ke bawah. Tapi begitu dia sudah breakout ke atas, kita lihat di sini. Ini ada swingannya 6.300. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 6.300 untuk Bank Mandiri, Anda mulai nyicil buy boleh. Buy-nya bertahap aja ke atas ya. Naik ke atas 6.400 ya, kita boleh tambah lagi average up. Ini saya kasih contoh setiap pelipatan Rp100 kita tambah lagi untuk average up ya. Seperti itu. Kenapa nggak all in aja Pak Sunar ya seperti itu? Karena kalau kita lihat dari sebelumnya di sini ya, ini kalau dia hijau, besoknya itu masih bisa merah lagi ya seperti itu ya. Karena dia trennya masih turun dan dia masih di bawahnya MA200-nya. Kalau sudah terjadi memang ngomongnya gampang Pak Sunar. Oh ini loh kita turun dulu every turn terus ya, ya kan? Buktinya dia balik lagi, malah dia new all time high. Iya sudah terjadi. Tetapi dari sepengalaman saya sudah cerita bolak-balik ya. Sering banget saya cerita. Mungkin yang sudah ngikutin channel saya lama sudah bosan ya. Ada satu saham yang Big Banks ya. Dia saham Big Banks terbesar ya. Memang dia bukan buku 4. Nah, dulu istilahnya pakai buku ya, pengumum klasifikasi usaha. Kemudian direvisi pakai KBMI ya sekarang ya. Nah, dia bukan buku 4 nah, waktu itu ya. Dia
termasuk bank yang terbesar, big banks, karena dia kapitalisasi pasarnya tiba-tiba melonjak naik karena kenaikan harga sahamnya tiba-tiba naik. Ya. Waktu masa kejayaannya dulu ya sekitar 6 tahun setengah yang lalu nggak ada yang bilang bank tersebut jelek. Yang ada sih cuma satu atau dua. Tapi dalam perkembangannya ternyata dia fundamentalnya terus menurun dan menurun dan menurun. Nah, kalau kita bilang ada yang bilang di grup Telegram saham profit saya kan, tenang saja kalau Big Bangs itu pasti naik nanti. Buktinya Big Bang tersebut tidak pernah naik dari high-nya 6,5 tahun yang lalu sampai sekarang belum bisa naik. Ya memang sih ada aksi koperasi right issue dia ya, tapi harusnya harusnya dia mampu naik. Sebelumnya BBRI kan juga right issue, tapi BBRI mampu naik lagi. Ya kalau BBRI ya. Nah kalau saham tersebut yang saham Big Bang yang bagus itu ya dulu masa kejayaannya bagus. Ya ternyata nggak bisa naik lagi sampai sekarang 6 tahun setengah loh ya sampai sekarang ya seperti itu. Nah apakah mungkin terjadi ke BBRI atau BBNI atau yang lainnya? Kemungkinan selalu ada. Nah mungkin orang bilang, yo pilih yang BUMN Pak Sunar, Big Banks BUMN. Nah kebetulan contoh yang saya sebutkan tadi itu adalah Big Banks masa kejayaan dulu, dia juga BUMN karena mayoritas dari pemegang sahamnya itu dipegang oleh pemerintah ya, pemerintah Republik Indonesia ya. Karena mau katakan apa? Ya buktinya seperti itu ya. Dan juga banyak lah ya yang BUMN itu yang sampai sekarang juga terancam gulung tikar juga banyak ya di luar perbankan. Jadi apa yang dulunya bagus ya belum tentu sekarang bagus, belum tentu kedepannya bagus. Apa yang dulunya jelek belum tentu sekarang jelek, belum tentu kedepannya jelek. Itu yang saya tekankan di sini ya. Bukan berarti ada yang bilang sebelumnya, loh kalau seperti itu dulunya bagus, sekarang belum tentu bagus, kedepannya belum tentu bagus. Berarti nggak ada dong istilahnya investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang ada. Ya, bukan berarti semua emiten itu bakalan berubah ke depannya, enggak. Ada yang bagus sekarang, ya dulunya bagus ya depannya juga bagus ada ya seperti itu. Nah intinya di sini adalah ya karena dunia itu berputar apa yang dulunya bagus itu belum tentu bagus selamanya ya. Kita lihat kompetisinya apakah ada apa kompetitor lainnya yang bagus ya seperti itu ya kurang lebih seperti itu. Nah ini tuh Bank Mandiri memang saran saya memang baiknya bertapa aja. Kalau kondisi seperti ini kalau Anda buy ya pasang stop lossnya kalau dia turun lagi di bawahnya 6.100 ya seperti itu. Jadi baiknya bertahap. Kalau dia naik ke atas 6.400 kemudian dia turun lagi ya pasang aja trading stopnya. Berarti Anda bisa kurangi posisi lagi. Nah, nanti kalau dia breakout lagi kita barusan konfirmasi. Nah, kita barusan buy. Nah, untuk seperti ini ya kan trennya masih turun Pak Sunar. Nah, apakah momentumnya sudah saatnya untuk buy? Nah, kita akan belajar nanti untuk workshop free ya. Buka untuk umum, silakan daftar linknya dari video di bawah ini ya. Untuk trading momentum, bagaimana kita menggunakan momentum indikatornya untuk mengetahui, oh ini loh sudah saatnya untuk buy berdasarkan momentum, walaupun trennya mungkin masih belum. Ya. Karena tren indikator itu dia sifatnya lagging. Nah, lagging itu bukan berarti terlambat. Nanti dijelaskan ya seperti itu ya. Karena dia memberikan sifatnya itu memberikan konfirmasi itu kata kuncinya ya, sering saya sebutkan ya. Karena dia memberikan konfirmasi, bukan berarti indikator itu ada dua ya kategorinya, ada leading sama lagging ya bahasa Inggrisnya nanti dijelaskan. Nah kalau lagging ya seperti tren indikator itu memang terlambat, tapi bukan berarti terlambat percuma, enggak, karena dia memberikan konfirmasi bahwa trennya sudah berbalik arah dan ini trennya sudah berbalik arah ke uptrend kalau misalnya dari downtrend atau dari sideways ya kurang lebih seperti itu ya banyak bertahap aja cukup. Berikutnya BBNI. Ini downtrendnya masih cukup kuat. MA20-nya masih di atas, MA200-nya juga di atas. Walaupun MA20-nya di atas MA200-nya, berarti jangka 20 hari sampai 200 hari itu sebenarnya masih cukup bagus. Tetapi kan harga sahamnya jauh di bawahnya, berarti masih resiko. Nah, ini ada area buy on weakness yang pernah saya gambarkan sebelumnya, yang 4750. Ya. Nah, ini sebenarnya kalau mau buy sekarang itu nggak terlalu aman. Jadi Anda kalau mau buy sekarang, pasang aja stop loss-nya di 4710. Kalau dia turun di bawahnya 4710 ya lebih baik jual dulu lagi. Tapi banyak jangan terlalu banyak karena dia masih belum aman. Nah, kita banyak bertahap aja. Kalau dia naik lagi ke atasnya swing high yang sebelumnya di sini 4.900 kita tambah lagi average up, naik lagi ke atas 5.025 tambah lagi target price berikutnya 5.200, 5.425, 5.600 dan 5.800. Itu untuk BBNI. Jadi banyak bertahap aja. Apakah ini window dressing akhir bulan November Pak Sunar? Orang-orang pada mau dipercantik ya mungkin aja. Ya seperti itu ya. Jadi em, manajer investasi mungkin sebelumnya yang jual, kemudian akhir bulan dia mulai buyback atau reshuffle, ya bisa aja. Ya seperti itu ya. Tetapi menurut saya sih BBN ini masih cukup menarik, walaupun laporan keuangannya dia dari segi pertumbuhan EPS-nya kalau nggak salah nomor 3 atau nomor 4 ya seperti itu ya. Dan nomor 3 itu BBNI atau BBRI duluan, nah saya lupa ya.
Tapi anyway masih cukup menarik. Seperti itu ya. Oke, berikutnya untuk BBCA. Nah, BBCA ini laba bersihnya tumbuhnya 2 digit, Pak Sunar. Nah, kok malah harganya turun itu yang lainnya sudah rebound. Apakah berarti BBRI, BBMRI, BBNI rebound itu cuma satu malam aja, nanti juga turun lagi? Ya nggak tahu. Tapi untuk BBCA ini sudah mendekat dengan area buy on weakness 9.800. Jadi kalau Anda sudah punya, memang kalau dia turun banyak 9.800 Anda jual dulu. Tetapi sebaliknya, kalau dia berhasil bertahan di atasnya 9.800, dia kan peluang untuk breakout ke atas 10.000 dengan targetnya ke 10.200, 10.400, dan 10.600 ya. Jadi untuk BBCA ini memang masih cukup menarik, tapi jangan terlalu banyak juga, jangan terlalu agresif. Ya, mungkin Anda bilang, oh BCA kan bagus Pak Sunar, tenang aja nanti juga apa namanya naik lagi. Memang ya, saya sudah sebutkan BBCA itu salah satu saham yang cocok untuk DCA atau rupiah cost averaging ya, kalau pakai rupiah ya. Kalau DCA kan istilahnya pakai dolar. Nah, kalau kita rupiah cost averaging by rutin, ya memang dia bisa new all time high lagi. Itu saham yang suka kuat. Misalnya Anda nyangkut di, itu sudah pernah sering banyak bahas ya, kalau yang ngikutin channel saya lama, ya dari dari 9.400, kalau Anda nyangkut di all time high-nya, ya, itu Anda tunggu 1 tahun, paling lama 2 tahun, Anda bisa dapat dividennya masih hanya. Jadi kalau Anda jual, masih bisa jual BEP, ya. Karena biasanya dia bisa new all time high, kemudian walaupun turun lagi. Nah, nah biasanya Anda masih dapat untung ya dari dividennya, paling nggak kalau sudah lewat masa pembagian dividennya kalau Anda masih hold. Nah, kalau kita perhatikan dari penurunan BCA ya, ini sebelumnya dia dari breakout all time high 10.400, dia bisa terkoreksi sampai titik low-nya di sini sampai area 9.025. Nah, kalau kita perhatikan eh, ini dari 10.400 kemudian ke ini lu-nya 8775 ya. Sebentar. Iya, 8775, 10.400 ya, 10.400 dikurangi 8775, kemudian dibagi 10.400. Berarti penurunannya sekitar 15,6% ya dari puncaknya sebelumnya. Nah, kalau kita perhatikan dari puncaknya di sini yang paling tinggi, atau kita ikut yang terakhir aja, yang kedua aja ya. Nah, ini 10.875. Nah, kalau 10.875 dikurangi 15%, sebentar, dikurangi 15%, bentar, 10.875 dikurangi eh, 15%, berarti masih bisa ke 9.240-an atau 9.325 ya, ini yang ada Pak Emil sebelumnya. Jadi masih bisa turun, masih bisa. Tapi bukan berarti saya mendoakan turun, enggak ya. Saya nggak pernah mempunyai niat jelek untuk mendoakan turun supaya dapat harga murah. Enggak. Memang kalau turun sih bagus dapat harga murah. Ya. Tapi nggak perlu ngomong gitu di grup ya. Jangan sampai didoakan. Karena ada yang sudah invest dari bawah ya seperti itu ya. Ya saya kasihan ya kalau kita doakan turun-turun terus, saya takutnya nanti doa kita dikabulkan. Nah, kalau turun terus doa kita dikabulkan, nanti naiknya kapan? Nah, itu yang masalah. Apakah kita masih sanggup hold? Misalnya naiknya tunggu 6 bulan kemudian, ya kan? Atau 1 tahun kemudian? Atau ada yang saham yang Big Banks yang dulunya 6 tahun setengah yang lalu dia jatuh sampai sekarang belum bisa naik all time high lagi loh ya. Seperti itu. Ini kenyataan. Cuma saya nggak mau sebutkan nama emitennya, coba nggak enak ya. Tapi yang sudah ngikutin channel saya lama, Telegram grup saya harusnya sudah tahu bang, bang apa itu ya yang sebelumnya dia jatuh. Dia dulu Big Bang loh, sungguhan. Market cap-nya gede, walaupun bukan buku 4 ya. Seperti itu, bukan aset di atas 30 triliun ya seperti itu. Nah, itu yang saya tekankan ya. Jadi saya fokusnya kepada trennya. Kalau fundamentalnya bagus, harganya turun, ya kita tinggal tunggu aja kalau semuanya sudah berbalik arah ke atas. Peter Lynch, ya salah satu investor terkenal, itu pun dia suka beli harga murah, tetapi dia juga menekankan, when you want to buy, wait for everything to get better, terutama price-nya juga. Ya. Kalau misalnya kondisinya masih tidak memungkinkan, ya dia memang nggak bahas secara teknikal, tapi secara gambaran umumnya, wait for everything to get better, price to get better ya. Jadi kalau sudah mulai naik, rebound kita lihat trennya. Ini EMA 200-nya untuk BBCA masih bagus. Masih walaupun datar tapi dia masih belum mengarah ke bawah. Ya harga sahamnya masih di bawahnya. Jadi kalau sudah mulai naik ke atas 10.000, kita boleh nambah lagi average up. Nah, setelah pembagian dividen, dividennya kalau salah 1 atau 2 hari yang lalu kan, kumplitnya sudah lewat sekarang ya. Jadi dividennya Rp50. Nah ini dia turun, mungkin kesempatan untuk buy. Tapi dengan catatan pasang stop lossnya di 9.800. Kadang-kadang memang menyebalkan ya. Setelah kita jual dia besoknya naik. Apakah berarti analisa kita salah? Enggak, belum tentu. Karena kita nggak bisa mengatur harga saham di pasar saham. Ya, jangan sampai kita itu patah semangat ya seperti itu. Karena yang membedakan di saham orang yang berhasil dengan orang yang gagal adalah
semangatnya. Kalau orang yang nggak ada semangatnya, gampang putus asa, kemungkinan besar bisa gagal atau give up di saham. Karena pengalaman saya dari 2013, kemudian saya buka grup eh, Telegram saham profit dari 2016 ya, itu banyak yang eh, give up, ada yang give up ya seperti itu. Ya, rasanya macam-macam. Saya pernah survei, kok nggak aktif lagi di grup ya. Ada kesibukan Pak Sunar, saya ada bisnis lain ya seperti itu ya. Mungkin aja seperti itu. Tapi ada juga yang terus terang saya nyangkut di saham ini Pak Sunar sampai turun ke 50 sampai belum belum naik ya seperti itu ya. Ya seperti itu ya. Nah, kita nggak akan pernah tahu. Wah, karena prinsipnya di saham itu kalau mau sukses sabar, fokus dan disiplin ya seperti itu ya. Ya kalau lebih cukup. Berikutnya BRIS. BRIS dia rebound kencang, mantulnya kencang, volumenya naik. Apakah sudah saatnya buy? Nah, tergantung ya. Ini kan area buy mungkin sudah saya gambarkan ya. Jadi kalau Anda sudah rajin nonton, mencatat pasang automatic order, harusnya sudah buy. Ini sudah ada live alertnya juga. Saya ada tools namanya Sunar Saham Live Alert, itu bayar, tapi bayarnya nggak mahal ya. Kalau dihitungnya harga sekarang ya masih belum naik. Itu harganya kurang lebih per harinya hanya sekitar 4 ribuan aja. Seperti itu ya. 4.000 rupiah per hari. Murah sih kalau saya bilang sih. Karena alertnya itu sifatnya real time. Begitu harganya sudah naik, kondisinya sudah memenuhi, dia akan mengirimkan alertnya. Saatnya untuk buy. Kalau dia sudah naik lagi, itu dia akan memberikan alert lagi. Kalau mau average up, silakan average up. Ya, seperti itu ya. Selama trennya masih bagus. Jadi dia keep track terus. Yang mau berlangganan, sih kalau akan berlangganan nggak mahal ya. Kalau misalnya benar-benar uh, minat untuk sukses di saham. Ya seperti usaha lah. Usaha itu kita juga ada pembelian kan, pembelian peralatan usaha, kemudian sewa tempatnya, ada gaji karyawan dan sebagainya seperti itu. Jadi Sunar Saham Live Alert itu tools yang saya ciptakan lewat pakai Telegram ya. Dia real time. Ya begitu dia harganya bagus, dia akan mengirimkan signalnya langsung ya. Nggak ada delay-nya. Nah ini kalau kita lihat harga naik ke atas 2.800 untuk BRIS, target price berikutnya 3.130 dan 3.300. Apakah nanti koreksi Pak Sunar? Kemungkinan bisa aja pullback. Nanti kalau Anda mau bayar minus tunggu di 2790. Tetapi kalau misalnya Anda nggak dikasih, ternyata dia breakout lagi naik ke atas 3.000 Pak Sunar, ya kita buy high sell higher. Ya. Kalau misalnya Anda takut, ya pilih saham yang lainnya. Yang misalnya yang 4 yang saya bahas sebelumnya. Ya kurang lebih seperti itu cukup. Berikutnya untuk PNBN. PNBN ini MA20-nya masih mengarah ke atas ya. Dia testing 1805. Memang sebelumnya ada yang tanya ke saya hari Selasa atau Rabu waktu itu ya. Eh, Atau waktu hijau ini saya lupa. Ya dia tanya apakah masih eh, bisa hold untuk PNBN. Ya saya bilang selama bertahan di atasnya 1805 karena garis saya 1805 Anda masih bisa hold. Ternyata dia turun di bawahnya ya terakhir penerapan hari Jumat. Nah ini batas akhir terakhir ini MA20-nya kan 1774. Ya, kita lihat aja kalau dia turun di bawah 1774, kita kurangi posisi, turun di bawah 1695 ya. Kita lebih baik jual dulu semuanya. Karena kalau dia turun di bawah 1695 untuk PNBN ini, ada kemungkinan nanti dia sideways. Sidewaysnya entar nanti di range-nya 1.500 sampai 1.600 atau malah turun lagi ya. Ya saya nggak melakukan delay enggak. Jadi kurangi posisi. Kalau mau buy itu gampang. Tunggu kalau dia naik ke atas 1805 atau higher high dari hari sebelumnya. Hari sebelumnya high-nya di sini kalau kita lihat eh, hari Jumat tanggal 22 November 2024 itu 1865. Jadi kalau mau pasang automatic ordernya atau eh, breakout ordernya naik ke atas 1865 kita buy target price berikutnya 2000 2040 ini ya resistennya dari swing high sebelumnya seperti itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu mungkin eh, saya rasa sih cukup ya. Ini ada 6 ya untuk saham perbankan. Nanti jangan lupa untuk sign up untuk event hari Sabtu yang akan datang ini ya. Zoom online meeting ya. Nah, seperti itu saya sarankan sih trading dengan menggunakan momentum ya seperti itu. Karena sebelumnya saya disindir Pak Sunar sekali-sekali bahas yang beda dong. Masa di videonya sering terus bahasnya MA20 katanya lihat arahnya ke atas terus harganya apakah di atasnya atau di bawahnya. Mungkin kita bisa belajar yang lainnya Pak Sunar. Jadi saya mengadakan edukasi mengenai momentum ya seperti itu ya. Mudah-mudahan Anda ada waktunya karena nggak ada rekamannya terus terang aja supaya orang itu niat datang ya. Kalau Anda niat datang itu harusnya bisa join lah ya seperti itu. Kalau misalnya benar-benar nggak bisa join ya mungkin edukasi berikutnya ya. Karena kalau saya bagikan rekamannya biasanya yang nonton itu sedikit banget sih. Orang kebanyakan cenderungan tunda-tunda terus ya. Ah nanti aja mau rekamannya juga ada ya seperti itu. Akhirnya nggak pernah belajar, ditunda-tunda terus ya seperti itu. Jadi salah satu kunci sukses kalau anda memang belajar, sungguhan do it now gitu loh kalau ada waktu ya. Atau misalnya kerja Pak Sunar ya malamnya anda langsung nonton ya seperti itu ya. Tapi saya nggak saya sharekan ya seperti itu ya. Alasan
Karena saya dulu pernah share materi saya, terus materi saya itu dijadikan eh, bahan dari bukunya dia. Dia buat buku, dia copy and paste. Saya taunya dari mana? Karena di bukunya dia itu yang materi yang colong ya, karena dia nggak ada izin dari saya, curi ya. Nah, seperti itu. Itu dia ada salah ketik. Salah ketiknya itu sama persis dengan salah ketik yang di materi saya. Ya, ya. Ketika saya tanyakan, dia bilang, "Loh, Pak Sunar kan Pak Sunar ambil dari terjemahan buku ini kan?" Ya saya juga sama sumbernya dari buku itu. Tetapi masalahnya intinya adalah kalau misalnya terjemahan ya, ya mungkin bisa aja sama gitu ya. Karena misalnya buy itu kan beli, kan nggak mungkin buy beli pakai kata lain ya. Nah, seperti itu ya. Kulaan atau bahasa lainnya kan nggak ya tetap beli ya. Masalahnya adalah salah ketiknya itu sama di area poin yang sama. Terus kemudian katanya di kalimat yang sama. Ya seperti itu. Itu jelas-jelas copy and paste ya. Makanya saya nggak memberikan materinya, ya Anda bisa screenshot nggak masalah sih. Cuma saya nggak memberikan rekaman ulangnya. Ya. Dulu juga saya mengadakan workshop namanya cara praktis dagang saham. Itu juga materinya dibagikan kemana-mana. Ya, seperti itu ya. Dulu saya akan terkenal memberikan edukasi materi workshopnya cara praktis dagang saham. Ya, yang mudah-mudahan seperti itu. Yang belum belum subscribe jangan lupa subscribe. Yang sudah subscribe, pastikan nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan. Seperti biasanya di video, saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian, tetap semangat.